Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seingat saya terakhir pertemuan menghabiskan surat Al-Alaq, menghabiskan surat Al-Alaq. Sekarang kita masuk surat At-Tin. Surat At-Tin. Surat At-Tin ini adalah tergolong surat Makkiyah yang ayatnya itu ada 8. Dia diturunkan setelah surat Al-Buruj. Diturunkan setelah surat Al-Buruj. Surat At-Tin ini diawali dengan sumpah. Diawali dengan sumpah atau diawali dengan qasam. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada empat yang digunakan sumpah oleh Allah. Ada 4 yang digunakan sumpah oleh Allah, yakni buah tin, buah zaitun, kemudian bukit Tursina, dan juga kota Mekah. Kota Mekah. Dulu pernah saya sampaikan kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan objek tertentu dijadikan sebagai sumpah, maka objek tertentu itu adalah sesuatu yang istimewa, yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita bertadabbur. Watin, wazaitun, Tursina, kota Mekah, ini perlu kita pikirkan, perlu kita tadabburkan, dan pasti ada sesuatu yang istimewa menjadi 4 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikuatkan itu adalah kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang dikuatkan. Tidak hanya dikuatkan dengan sumpah, tapi dikuatkan dengan huruf lam dan qad. Dikuatkan dengan huruf lam dan qad. Lam sama qad itu juga mempunyai makna menguatkan, sangat sungguh. Jadi sungguhnya itu kalau boleh kita terjemahkan lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Sudah digabung dengan sumpah, juga digandeng dengan penguat laqad.
kata-kata lafaz. Seringkali kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan lafaz itu berarti sesuatu itu tidak main-main. Apalagi sekarang ini digandeng dengan sumpah. Yang tidak main-main itu apa? Khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Jadi kami telah menciptakan manusia itu di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau di sini disebutkan bi ahsani hayatin wa khalqiyatin atau bi ahsani hayatin wa khilqatin, keadaan dan bentuk serta fisiknya itu manusia itu yang terbaik. Keadaan, bentuk, fisik itu manusia yang terbaik. Tidak ada satu makhluk pun yang secara bentuk, keadaannya, fisiknya itu yang melebihi bentuknya manusia. Maka di sini juga disebutkan manusia itu memang luar biasa. Manusia itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam posisi fi ahsani taqwim ini ada kalimat wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu sendiri apakah kalian itu tidak melihat? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala dengan posisi fi ahsani taqwim kita itu diminta juga untuk bertadabbur. Hidup kita itu andai kata lubangnya menghadap ke depan itu proporsional. Kita ini kalau diciptakan oleh Allah itu bentuk fisiknya saja sudah proporsional. Gak jauh-jauh dengan bandingkan dengan yang namanya monyet. Bukan bermaksud untuk membandingkan dengan monyet. Ya, kata Darwin manusia itu evolusinya monyet dan gitu ya. Walaupun ini tidak betul. Manusia dengan monyet itu makhluk tersendiri. Kita amati dengan hewan-hewan yang lain. Dari sisi fisiknya, kita sudah termasuk yang terbaik. Belum lagi dengan fitrah-fitrah atau dari anggota tubuh ataupun kandungan-kandungan yang ada di dalam diri manusia seperti akal, seperti hati, itu kita jauh lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka di sini manusia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia itu adalah makhluk yang terbaik. Li'annahu la yujadu ahadun minal makhluqati ahsanu min bani Adam khilqatan. Artinya bahwa sesungguhnya la yujadu ahadun minal makhluqati, tidak ada satupun makhluk ini yang bisa ditemukan. Saya ulang, tidak ada satupun makhluk ya di dunia ini yang bisa ditemukan, satu saja yang ahsanu min bani Adam apa khilqatan, bentuknya. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini, satu saja yang secara fisiknya bisa disandingkan dengan namanya manusia. Tidak ada. Jadi dengan manusia secara fisik yang terbaik. Belum lagi nanti di ranah yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada istilahnya insan kamil. Saya kembangkan sedikit. Ada istilah insan kamil, manusia yang sempurna. Pada dasarnya begini Pak, di dalam diri manusia itu ada sifat hewan, ada al-hayawaniyah, nafsu hayawaniyah. Di dalam diri manusia juga ada nafsu sabu'iyah, itu sifat-sifat atau nafsu binatang buas. Di dalam diri manusia juga ada namanya nafsu syaitaniyah atau sifat-sifat syaitan.
Dan di dalam diri manusia ada juga Rabbaniyah, ada sifat-sifat ketuhanan, bagian-bagian daripada sifat-sifat ketuhanan. Dikatakan insan kamil itu ketika sifat hewannya sudah hilang, sifat saburiyah binatang buasnya juga hilang, dan yang namanya sifat syaitaniyahnya hilang. Yang ada hanya sifat-sifat ketuhanan, maka orang itu bisa disebut dengan insan kamil. Itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mungkin Bapak Ibu, secara fisik kita tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kesempurnaan kita. Tapi dari ranah yang lain, kita itu seringkali lebih rendah daripada binatang, ya kan? Kita bahkan mungkin lebih rendah daripada yang namanya setan. Kenapa bisa begitu, Pak? Kalau di dalam Al-Quran itu ada dikatakan begini, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak digunakan hati itu untuk memahami. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga itu tidak digunakan untuk mendengar. Walahum absarun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan mata itu untuk melihat. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Ini yang kita sebut dengan hayawaniyah. Balhum afdal, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Jadi kita jangan, wah ternyata memang manusia itu ahsan taqwim ya, secara fisik itu lebih utama, lebih bagus. Tapi ingat, di dalam hal yang lain kita bisa lebih rendah daripada itu. Makanya oleh Allah, setelah Allah mengucapkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia itu kepada derajat yang serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Memang ada yang menafsirkan kalimat asfala safilin itu dalam posisi Annallahu ta'ala yaruddu al-insana asfala safilin khilqatan. Dalam bentuk kejadiannya itu, kalau secara fisik memang Allah nanti akan mengembalikan kepada yang paling rendah. Kayak seperti dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, ya maka akan kami kurangi bentuk kejadiannya atau fisik. Yang tadinya itu pipinya kenceng, tambah usia pipinya jadi lentur. Itu maksudnya asfala safilin. Ada yang menerjemahkan begitu, yang matanya itu tajam, makin lama makin tua sudah tambah agak ketok. Itu termasuk asfala safilin. Yang tadinya bisa ngangkat 10 kilo, 20 kilo, makin lama tak kuat 1 kilo ya mungkin. Itu namanya asfala safilin juga dalam bahasa Al-Quran. Tapi saya tidak hanya berpatok kepada asfala safilin di bidang pembentukan fisik, tidak, tapi juga ranah darajat. Derajatnya manusia itu bisa jauh lebih rendah daripada binatang ternak. Asfala safilin. Maka saya bilang manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Betul ya Pak? Dalilnya apa? Para malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Itu namanya sujud lil hormati, li ta'zim, sujud untuk menghormati, mentakzimkan Adam, bukan sujud penyembahan.
Tapi manusia pun juga bisa lebih rendah daripada hewan. Sekarang jenengan posisinya ada di mana? Sekarang posisinya ada di mana? Apakah posisi jenengan termasuk saya ini sekarang ada di atasnya malaikat, atau maka mungkin kita sekarang posisinya itu ada di bawah binatang ternak? Kesimpulannya jenengan bisa menyimpulkan kenapa manusia bisa lebih tinggi dari malaikat dan kenapa manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Itu letaknya di mana, Bapak? Halo? Dalam letak, kalau jenengan mengatakan dalam aturan Islam, ada yang lain kira-kira? Kita amati coba Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dari situ kita sudah paham Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan punya ilmu. Itu diantara faktor yang membuat orang itu derajatnya tinggi. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya fa'ila alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, yang dilakukan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu kan? Setelah Allah menciptakan Adam itu diajari wa 'allama Adam asma'a kullaha. Diajari ilmu pengetahuan, nama-nama benda. Kemudian Allah bilang kepada para malaikat, ya, disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda. Jawaban malaikat cuma mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu bukti bahwa ilmu yang dimiliki oleh Adam ini mampu membuat Adam lebih tinggi daripada malaikat. Saya tanya antara alim dengan abid itu lebih tinggi mana? Jelas alim. Orang itu ibadah tapi gak ada ilmu, persentase ibadahnya ditolak itu luar biasa. Ya. Tapi kalau orang itu alim, masya Allah, meskipun dia cuma sholat 2 rakaat, dia akan mampu memahami. Setidaknya dia paham, kenal apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, dia kenal dengan Tuhannya, dia mengenal dirinya sendiri dan seterusnya. Maka dia alim ini lebih tinggi daripada abid. Jadi kalau jenengan ingin derajatnya itu lebih tinggi dari malaikat, setidak-tidaknya ada iman dan ilmu. Tapi kalau sudah punya ilmu, bukan hanya sekedar punya saja, tapi ada wa'amilus sholihat, ada amal sholihat. Gak cukup kita hanya iman, gak cukup kita hanya berilmu, tapi harus ada amal sholih. Itulah yang membedakan kita. Lupa manusia itu punya nafsu, malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Justru kita ini menjadi orang yang istimewa, makhluk yang istimewa. Dia punya nafsu, dia masih bisa beriman, itu luar biasa. Dia punya nafsu, tapi masih betul-betul mampu beribadah kepada Allah, itu yang luar biasa. Kalau memang malaikat itu tidak punya nafsu, ya mesti aja. Dia tidak pernah melakukan maksiat, tak pernah melakukan dosa, memang tidak punya nafsu. Malaikat itu juga tidak punya keinginan sama sekali. Kalau umpamanya malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk sujud, ya nanti sampai kiamat ya sujud terus, tidak akan punya keinginan dia.
Tapi manusia ini lengkap. Manusia secara fisik punya, manusia akal punya, nafsu punya, hati punya, agama punya. Malaikat fisiknya ya ada tapi tidak seperti kita. Tapi dia tidak punya nafsu, dia hanya punya akal. Dia punya akal tapi tidak punya nafsu. Kita ini yang paling lengkap. Paling lengkap. Akal ya punya, hati nurani ya punya, nafsu ya punya, fisik ya punya. Kita lebih sempurna. Justru letak manusia bisa sempurna tadi itu iman, ilmu, amal soleh. Padahal di dalam diri manusia itu nafsunya luar biasa, tapi dia mampu beriman. Loh, itu istimewa manusia. Makanya Nabi itu diutus bukan dari golongan malaikat. Lah kalau umpamanya Nabi dan Rasul itu diutus dari golongan malaikat, orang-orang kafir akan ngomong mesti air malaikat gak beri nafsu gitu. Tapi di situ Rasulullah mengatakan ini basyarum mitlukum yuha ilayya. Ini saya sesungguhnya saya itu ya manusia seperti kalian, yang saya itu diberikan wahyu. Itu istimewanya Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia. Ya, jadi kalau kita memaksimalkan iman, memaksimalkan ilmu, beramal saleh, kita derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Tapi kalau kita tidak punya iman, tidak punya ilmu, apalagi amal saleh, kita itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Jenenge binatang itu yang M mangan, jenenge kewan itu ya T turu, jenenge kewan itu ya N nising, jenenge kewan itu ya K kawin. Sama seperti kita. Kita itu juga MTN kan, mangan turu nising kawin, sama manusia juga begitu. Cuman kalau kita itu ingin disebut manusia yang benar, mangannya kita beda dengan hewan, turunya kita, tidurnya kita beda dengan hewan, nisingnya kita beda dengan hewan, kawinnya kita juga harus beda dengan hewan. Kata koni, hewan ini lek mana mau coba bismillah orang, lah orang sih, jadi lek mana kagak bismillah gitu. Setan itu makannya pakai tangan kiri, kata Rasulullah dalam hadis sahih. Lain jenengan mangani dari tangan kiri. Lah itulah yang membedakan kita dengan hewan dan membedakan kita dengan manusia itu aturan-aturan syariat yang kita lakukan itu. Namanya kucing itu lah menggunakan jadi gak peduli wis. Kucing ke kiwon, kucing ke tangan pokoknya mlebu. Kadang-kala lek ising sak barang-barang di ngarepe omahe pun yo ising yo tunggu. Lek ana wong modele ngono kuwi. Numpak sepeda motor kebelet ora golek pom bensin, ora golek masjid. Di pinggir rembang cur langsung padha karo kucing. Jenenge kucing iku lek kuwi yo ora tau cawi. Lek ana manungsa kuwi ora cawi yo kaya lho itu. Kadang-kala anaknya sampean ngarepe omah ngono ngantuk dia tadi larang ora dikapa-kapa. Berarti mendidik anak itu kaya kucing gitu loh maksud saya. Loh itu loh yang membedakan. Makanya saya sebutkan tadi poin nomor 2 apa? Ilmu. Kita mangan itu yo ono aturannya. Ini. Tidur itu juga ada aturannya. Kita BAB, BAK yo ada aturannya. Kawin juga ada aturan. Kalau manusia di samping MTNK dia harus ditambahin I. I itu apa? Ibadah. Itu yang membedakan kita. Makanya makna asfala safilin itu ada 2. Pertama, kalau orang itu semakin tua, dia akan semakin dikurangi bentuk kejadiannya. Makna asfala safilin yang kedua, dia bisa direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dia itu lebih rendah dari binatang dan dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita
yang apa? Orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ketika saya mengatakan asfala safilin di dalam posisi makna derajat, maka benar di sini disebutkan illal ladzina amanu wa hamilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wes kira-kira kita ini luwih dhuwur teko malaikat apa luwih rendah teko binatang? Jenengan yang tahu sendiri. Ngrayai citoke dhewe-dhewe. Pokoke mangan gawe tangan kiwa oh setane sing ketok. Oh lek mangan ora maca bismillah, oh kaya ketek. Makane lek diloki wong mencane awakmu kaya kewan aja ati. Mungkin yang dilihat oleh dia itu posisinya kita sedang menunjukkan sifat hewan kita di hadapan dia. Betul ya? Ya betul. Jadi ya jangan ati. Kita ini memang kadang-kadang yang muncul kewan. Ada juga yang muncul itu sabu'iyah atau sabu'iyah. Sabu'iyah itu binatang buas. Binatang buas itu maka dalam ilmu sosiologi itu manusia itu bisa homo hominidus. Manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Wong jenenge serigala itu gak mungkin mangan anake dhewe. Gak mungkin mangan bolone dhewe. Tapi lek jenenge manungsa, wong bapake dhewe iso dipangan kok. Lho bener itu. Di Sumatera itu ada anak ambil ibu kandung melakukan hubungan incest. Ibu kandungnya zina sama anak kandungnya. Sampai ibu kandungnya hamil, marungono ibu meteng marung lair anak. Iki lak kewan to jenenge. Akhirnya pas begitu anaknya lahir, sang ibu bingung. Katanya manggil anaknya itu apa? Dipanggil nak atau dipanggil cucu? Dan dipanggil cucu, wong dong-dongi itu dari anak dhewe. Ya kan? Lek dipanggil anak, ya iku yo anake. Itu loh, hidup itu seperti itu. Di daerah Jawa Tengah ada anak SMK minta sepeda motor, bapaknya gak ada duit, gak dilakoni, gak ditukoni. LPG 3 kg yang kosong diatamkan ke kepala bapaknya, mati. Loh, yang ini loh Pak, jadi wong. Itu sing apa itu sabu'iyah. Naluri sabu'iyahnya binatang buasnya. Jenengan pernah delok jenenge macan mangan kancane dhewe? Tak pernah. Ra iso. Sing viral di YouTube itu lak kancane dhewe padha-padha pulisine. Ya itulah, ya itu sabu'iyah. Ya, tampak itu binatang buasnya itu dikontaminasi oleh hawa nafsunya, setannya itu yang demi menutupi dan demi hawa nafsunya dan sebagainya, apapun. Termasuk saya juga sepakat kalau kilometer 50 itu diukir lagi. Ternyata modusnya juga sama. Modusnya sama. Nah, itulah wis. Hati-hati. Maka saya sebutkan insan kamil tadi. Harapan saya kita bisa berupaya sifat kewan-kewan itu diminimalisir. Sifat-sifat binatang buasnya diminimalisir, mudun. Sifat-sifat setannya itu diminimalisir, dihilangkan. Yang kita kuatkan itu sifat robbaniyah, ketuhanannya. Tapi jangan salah paham dengan ucapan saya, lupa berarti di dalam diri manusia manunggaling kawrulan Gusti. Enggak, saya tidak pernah mengatakan itu, bukan. Dan itu hanya sebuah bentuk istilah karena memang rohnya itu ditiupkan oleh Allah kepada manusia. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi Allah menyempurnakan manusia dan kemudian Allah meniupkan ke dalam diri manusia itu ruh, mirruhi, pakai dhamir hi-nya kepada Allah. Rohnya Allah yang dimiliki oleh Allah ditiupkan ke dalam diri manusia. Itu artinya di dalam diri manusia ada sifat suci.
Tapi ketika sifat suci itu dikalahkan oleh sifat hewan tadi, sifat sabu'iyah tadi, sifat syaitannya tadi, nah itulah akan berubah. Karena kalau sing tuwek durung mati itu loh, bisa kira-kira warisan. Di mana letak hati itu? Wong tuane durung mati itu wis kok bagi warisan. Bahkan kalau di Aceh itu padahal orangnya S3 kan? S3, bapak apa nama ibunya itu dituntut berapa? 1 miliar atau berapa itu? Yang viral di YouTube itu. Ibu kandungnya sendiri dilaporkan ke polisi, ke pengadilan. Hanya gara-gara rumah yang ditempati oleh ibunya. Padahal dia itu S2, S3 itu ya sing biayanya ya ibu. Orang sekarang itu cerdas, mungkin secara kognitif, secara otak, tapi secara emosional, secara spiritual tidak cerdas. Makanya kita itu mengharap jadi orang yang pintar, yo bener, pintar, yo bener. Jadi kan milih anak si pintar atau si milih si bener. Kalau saya milih dua-duanya, yo pintar, yo bener. Lah pintar kok gak bener ya ngakali wong tuane yo. Lek bener tok gak pinter. Ya diakali wong gitu. Dadi anak, dadi orang itu sing pinter sekaligus bener. Lek dadi wis bener. Dadi wong kober. Lek mari kober apa meneh? Hah? Apa? Keker. Oh, keker itu kuat. Ayo wis, ketambahan ke situ. Apa meneh? Jadi papat bisa pinter, bener, kober, keker, apa mana? Sesat. Oh, sesat. Baru tambah mana ilmu? Sesat. Lagi ini kuat. Apa mana? Ini mana? Pinter, bener, kober, keker, sesat. Jadi mana? Pinter. Oh, TKT kuat. Tambah mana? Sama catat. Baik, kata yang didiskusikan monggo sebelum saya masuk di ayat berikutnya. Gitu. Ada sebagian ustaz menunjukkan bahwa beragama karena akalnya, bahkan di ajaran Islam itu wajib, bahkan dinaikkan derajatnya, dan di dalam surat Fatih 128 yang bisa bertanya terkait dengan syariat yang punya perintah dan larangan, maka kita terhadap itu saling apa-apa. Yang jadi pertanyaan adalah syariat dulu atau ini, karena dari pengalaman syarat dengan syariat artinya kita bisa mendapatkan yang dalam Al-Quran inna sallallahu tanha anifasal munkar. Jadi yang saya tanyakan itu syariat dulu atau ilmu dulu baru kita kan syariat kalau ada pelaksanaan aplikasi peribadatan. Baik, lakukan syariatnya dulu. Jangan masih balik. Nabi Muhammad SAW itu ngomong begini, muru auladakum bisolati hina balagha sab'a sinin wadribuhum hina balagha asyara sinin. Perintahkan anakmu itu sholat ketika usianya 7 tahun dan pukul mereka usia itu ketika usia 10 tahun. Yang jenengan perintahkan, ayo deh belajar sholat sih, baru sholat. Sholat, meskipun mungkin dia belum ngerti, belum hafal tahiyatnya, belum hafal kabironya, belum laksanakan itu sambil pelan namun pasti ilmu itu kita raih. Lain ngenteni pinter dhisik gak kelaku. Lain ngenteni pinter dhisik gak jalan-jalan. Lakukan syariat dulu, pelan namun pasti kemudian kita kuatkan dengan ilmu itu, syariatnya. Tapi kalau pertanyaannya PT DC atau pondok DC, jawaban itu benar. Ada yang lain? Tidak ada saya lanjutkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Falahum ajrun ghairu mamnun,
bagi mereka itu pahala yang tidak terputus-putus. Bapak Ibu, jenengan lihat di ayat manapun, namanya iman itu selalu digandeng dengan wa'amilus sholihati. Iman itu selalu digandeng dengan amal soleh. Itu tidak bisa dipungkiri dan harus dua-duanya jalan. Termasuk kita lihat umpamanya contoh. Abu Thalib itu amal solehnya luar biasa. Jenengan itu kalau dibandingkan dengan amal solehnya Abu Thalib berkenaan dengan perjuangannya Nabi, tidak ada apa-apa. Mulai usia 8 tahun loh Kanjeng Nabi itu dirawat oleh Abu Thalib. Bahkan pas ketika baru diangkat jadi Nabi, beliau Abu Thalib ini yang membela. Uangnya, hartanya dihabiskan hanya untuk belani Kanjeng Nabi. Tapi tetap akhirnya namanya Abu Thalib itu meninggalnya dimasukkan ke dalam neraka yang namanya su'ul khotimah. Nah, itu artinya amal solehnya Abu Thalib itu tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena imannya tidak ada. Maka pas ketika saya ditanya Thomas Alva Edison itu surga apa neraka, saya bilang kalau memang dia kafir ya neraka. Loh, kita ini kan ngaji pakai bola lampu yang menemukan itu. Kita ngaji seperti ini pakai ini, ya. Oh, Abu Thalib aja belani Nabi, perjuangannya dakwah saja tetap neraka, umpamanya cuma Alva Edison. Nah, itu loh, itu orang-orang liberal kan ingin mengatakan semua agama benar itu. Dan semua agama itu tidak benar. Semua agama itu bukan benar, tapi hanya satu, itu Islam. Tuh, jangan ngikut-ngikut orang liberal. Lah sekarang dia itu iman saja, tapi tidak lakoni amal soleh, dia jangan kesol. Wis aku sholat yang penting aku lailing, nggak oleh, nggak bisa. Orang sholat yang penting lailing, nggak oleh, lailing. Ngenek nawe sama lihat mangan itu diimplok, dikecapi apa dibatin toh. Ngerti enggak kalau mangan itu wareg? Yo yakin. Lihat jenenge mangan itu mesti wareg. Yakin. Sama mangan itu Pak, mangan apa enggak? Dia yakin kalau makan itu wareg, tapi kalau dia tidak makan ya enggak wareg. Maksud saya begitu. Jadi iman yo ada, amal soleh yo ada. Ada orang mengatakan sama Islam, iman. Tapi mereka sholat, ya itu. Makanya posisinya begini, surat Al-Hujurat ya ayat berapa? Ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Al-Hujurat ayat 14 itu bukti kalau iman itu tanpa amal soleh tidak bisa. Itu kan orang Arab Badui datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dia bilang, aman, kami beriman. Maka jawabannya, qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Tapi walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami ini baru masuk Islam. Ibu bapak, iman sama Islam itu kalau digandeng jadi satu itu berbeda maknanya. Orang itu Islam belum tentu dia beriman. Islam belum tentu iman, Pak. Maka di sini digandeng walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maka yang namanya iman itu wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min amalikum syai'an. Jadi kalau kalian itu taat kepada Allah, kalian itu taat kepada Rasul, Allah tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Itu loh Pak. Jadi
dua-duanya, iman ya ono, amal ya ono. Kalau ada iman ya kudu ngamal, kalau ada ngamal kudu pakai iman. Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu ketemu seorang pendeta. Yang pendeta ini ngaji, sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ketika ketemu sama Umar bin Khattab, dipanggil ini pendeta. Dilihatin dari bawah, di atas dilihatin gitu ya. Umar bin Khattab ketika lihat itu nangis malah. Nangis, setelah nangis ditanya sama pendetanya, "Ma yubki kayak Umar, yang menyebabkan jenengan nangis apa Umar?" Sahabat Umar cuma bilang, "Dzakartu ayatan fil Quran." Saya ingat satu ayat di dalam Al-Quran. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah itu mempunyai arti orang itu beramal kaya doyo tenanan. Susah payah dia melakukan amal. Tapi ayat yang keempat bunyinya apa? Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Ada orang itu rekodoyo tenanan, dia mengamalkan amalan-amalan soleh, tapi dia tetap masuk neraka. Jadi antaranya apa tadi? Imannya tidak ada. Imannya tidak ada. Tuh, baik. Sekarang kita akan bicara tentang masalah iman. Konteksnya iman itu yang gimana, dan kemudian amal soleh yang diterima itu yang kayak apa. Menurut jenengan, satu, baik. Setelah itu kita bicara amal soleh. Iman itu yang kayak apa saja? Apakah iman itu hanya sekedar percaya? Tidak bisa begitu, Pak. Jadi Al-Quran hanya mengatakan fa'lam annahu la ilaha. Ada kalimat fa'lam. Artinya apa? I'lam. Alimah itu mempunyai mana? Mempunyai mana? Tahu. Dari iso kita cuma mengatakan saya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah piye maksudnya? Kalau iman kepada Allah itu patokannya ya iya karena kudu wa iya karena nasta'in. Maka kenapa sih ada orang itu percaya karo dukun ngono salat terus gak diterima ping 40 dina. Itu kan berarti iman yang salah ya. Dia mengatakan iman kepada Allah, tapi sementara dia masih percaya dengan dukun-dukun paranormal itu tadi. Ini iman ini ada iman, tapi iman itu bisa jadi rusak dengan kepercayaan yang itu. Jadi tidak sekedar hanya saya beriman hanya kepada Allah. Dilihat betul apa tidak. Makanya Nabi Muhammad itu sampai menyebut iman itu jangan sampai terkontaminasi oleh yang namanya syirik. Orang Kristen itu ya beriman dia. Kamu beriman kepada Allah, iya. Dia menyebutnya Tuhan Bapa, tapi tidak diterima kan? Kalau dalam surat Al-Luqman, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah. Kalau kalian itu bertanya kalau engkau bertanya kepada mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Kenapa mereka masih disebut kafir? Ayo, kenapa? Mereka juga ibadah menurut versi mereka. Kalau ditanya sama Nabi, kamu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Itu kan secara harfiah kan iman namanya. Tapi iman model begini ditolak. Jenengan ngaku iman kepada Allah, tapi juga jenengan percaya kalau dukun, habis itu. Jenengan mengaku beriman kepada Allah, tapi seneng jimat-jimat itu, habis itu. Jadi maka kalau kita berkata iman itu harus dirinci. Iman sih model piye? Yang iman menurut Rasulullah itu yang kayak apa? Clear ya? Masa si orang yang percaya kalau jimat-jimat.
maju betul. Ono sing belani itu tak. Aku ingin ada minggu akad ketiga kemarin kan nggak datang ke Al Islam izin, saya berminta, dia ngisi kajian juga di sana. Ambil penasaran nih, jadi lokasi ini ikut yang ternyata di Kadungan itu ya kamu coklat itu. Mana sih hasil bela ikut dari percaya dikit? Jangan. Ketone iman, baru soban, baru jenggot kan ya. Masya Allah, tapi imannya kayak apa? Jadi kalau kata-kata ilal ladzina amanu, imannya gimana yang dimaksud oleh Allah? Bukan iman menurut versi kita, bukan iman menurut versi Syiah, bukan iman menurut versi liberal. Orang liberal itu kalau ditanya, Tuhan itu satu ya? Iya. Dia mengatakan Tuhan itu satu. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia mengatakan kemudian semua agama benar, betul? Ya, semua agama benar. Sudah kan repot juga semacam itu. Mengatakan Allah tapi semua agama benar. Lihatlah, jadi iman itu yang kayak apa? Kita sudah belajar di tauhid. Kemudian wa amilus sholihat, amal yang soleh itu yang kayak apa? Berarti pertemuan minggu depan saja kita bahas wa amilus sholihat itu yang kayak apa? Karena kita ini kadang-kadang sok-sokan amal kita wis bener, ternyata amal kita dah bener. Baik, jadi ngaji kita hari ini berkenaan dengan manusia itu ada ahsani taqwim dan kemudian direndahkan oleh Allah SWT. Kita bisa lebih tinggi daripada malaikat, tapi kita juga bisa lebih rendah dari binatang. Di antaranya itu yang membuat kita bisa tinggi adalah amalu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh yang di situ ada ilmu. Maka yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.